456. Di pulau tak berpenghuni, satu malam berlalu dengan tenang. Keesokan hari jam 8 pagi, Damar membawa 2 buah pedang di punggungnya sambil berjalan ke arah geladak. Saat ini, di geladak, semua orang yang tinggal di lantai 5 sudah berdiri di sana. Mereka semua membawa pedang ganda di punggung mereka. Walaupun sudah meninggalkan Night Watcher, tapi bertarung dengan pedang ganda sudah menjadi kebiasaan mereka semua. Karena itu, saat ini, di atas kapal pesiar ini, hampir semuanya membawa pedang ganda kecuali Raisa. Di atas kapal pesiar yang lain, si Codet membawa sekumpulan petarung tingkat puncak dan mereka semua berdiri di luar. Beberapa dari mereka menjilat bibir dan wajah mereka terlihat bersemangat. Mereka semua yang dibawa keluar dari Sin City umumnya adalah petarung-petarung yang cukup ganas. Saat ini mereka akan bertarung dengan daftar Master nomor 3, mereka tentu saja terlihat bersemangat. Jika mereka menang, artinya si Codet akan menjadi sosok yang berada di top 3 daftar Master alias mereka yang merupakan grup si Codet, pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Dan yang paling penting, si Codet telah berjanji setelah pertempuran ini, dia akan membawa mereka keluar dari tempat ini dan membiarkan mereka membaur dengan kehidupan masyarakat umum. Saat ini di geladak lantai 5, wajah Helen menunjukkan senyuman kegembiraan. Saat mengantar Lily pergi, mereka tidak terburu-buru pergi bersama dengan Lily. Alasan pertama adalah karena mereka ingin menemani Damar dan lainnya walaupun hanya melakukan pekerjaan kecil. Kedua karena mereka tidak begitu berani. Mereka sekeluarga telah tinggal di Sin City bertahun-tahun lamanya. Jika Damar tidak pergi bersama mereka, rasanya ada yang mengganjal dalam hati mereka dan mereka tidak merasa aman. Karena itu, saat mengantarkan Lily pulang, Damar juga meminta mereka sekeluarga untuk ikut bersama Lily. Tapi tidak peduli bagaimana Damar menyarankan agar mereka pergi lebih dulu, mereka tetap tidak mau. Mereka takut tidak dapat beradaptasi dengan masyarakat zaman sekarang yang sudah modern. Untuk hal ini, Damar juga tidak memaksa, karena hasilnya tetap akan sama. Damar tetap bisa membawa mereka sekeluarga keluar setelah peperangan ini selesai. Pada pertarungan kali ini, mereka sekeluarga diatur untuk membantu di bagian belakang. Termasuk Helen yang ditugaskan untuk membantu Lilia. Tentu saja, hal yang dapat dia lakukan tidaklah banyak. Paling dia hanya menyajikan teh dan air putih. Semua orang membawa senjata masing-masing dan berkumpul di geladak. Di geladak kapal pesiar mewah, setiap lantai dipenuhi orang-orang. Mereka berdiri tegak, menunggu waktu berangkat. Damar berdiri paling atas, si Codet lalu melirik ke arah Damar. Damar mengangkat tangan dan menunjukkan gerakan oke ke arah si Codet. Saat ini, si Codet menjilat bibirnya sendiri. Dengan wajah penuh semangat dia mengeluarkan pedang dari sarungnya kemudian berteriak keras, "Rekan-rekan sekalian." Kring, kring. Ketika si Codet menarik pedang dan berteriak dengan keras, petarung tingkat puncak yang berkumpul di geladaknya juga berbarengan mengeluarkan pedang. Begitu mendengar suara pedang yang dikeluarkan dari sarungnya, hampir serentak semua orang mengeluarkan senjata-senjata mereka. Perang kali ini, tempat tujuan kita adalah tempat eksplorasi nomor 2. Tujuan kita adalah membunuh daftar Master nomor 3, DMC. Bunuh. Semua orang langsung berteriak mengikuti si Codet. Semua orang menderu dengan penuh semangat dan antusias. Damar menjilat bibirnya. Di sampingnya, Dewan menghela nafas sambil berkata, "Terakhir kali peperangan dimulai dengan seantusias ini adalah saat pertempuran tapak dewa. Kali ini, pertempuran yang terjadi adalah peperangan skala besar." Ribuan anggota berteriak serempak, bagaikan mengguncang langit. Wow, wow. Dua suara klakson kapal dapat terdengar, menandakan waktunya kapal berangkat. Dua kapal pesiar ini berlabuh selama 2 hari penuh setelah berangkat dari Sin City. Kapal ini membawa sekitar 2.500 orang petarung dari Sin City.
Perlahan-lahan mereka melaju menuju tempat eksplorasi nomor 2. Damar melompat dan berdiri di paling depan. Dua buah kapal pesiar berjalan beriringan. Di sebelah, si Codet melihat Damar melompat ke atas dengan mudah, dan dia hanya merasa takjub. Tapi karena dia harus menunjukkan kehebatannya di depan anggota yang lain, dia juga ikut melompat. Di tengah ombak dan angin, kedua kapal pesiar langsung berangkat menuju tempat eksplorasi nomor 2. Saat ini, di tempat eksplorasi nomor 2 yang berjarak 50 mil laut. Pulau ini adalah pulau pribadi DMC. Pulau ini sangat besar dan terdapat banyak bangunan yang berdiri. Saat ini, di sebuah pantai yang luas, terdapat barisan orang-orang yang mengenakan pakaian Night Watcher yang sedang berkumpul. Berjumlah sekitar 2.000 sampai 3.000 orang. Sekitar puluhan orang berkumpul menggunakan formasi palankes yang berbentuk kotak. Ini adalah formasi serangan bersama yang sering digunakan Night Watcher. Di belakang orang-orang itu, terdapat sebuah kastil. Saat ini, di ruang bawah tanah kastil tersebut, seorang lelaki tua dengan sosok yang kurus dan tanpa rambut sedang duduk di sebuah kursi. Di bawahnya terdapat deretan alat-alat yang terhubung dengan tubuh lelaki tua itu. Di dalam alat-alat itu terdapat cairan berwarna merah darah dan dapat tercium bau darah yang menyengat. Cairan tersebut mengalir melalui alat-alat yang ada dan memasuki tubuh lelaki tua itu. Terlihat raut wajah menikmati yang menghias wajah lelaki tua itu. Orang ini adalah DMC, ayah. Tiba-tiba, satu suara yang nyaring terdengar. Kemudian, seorang pria tua dengan rambut berwarna putih memasuki ruang bawah tanah. Benar, orang ini adalah putra dari DMC. Tapi putranya tampak lebih tua daripada DMC sendiri. Jelas sekali terlihat sudah menua dan gerakannya lambat. Orang ini adalah putra tertua DMC, namanya Miller DMC. Bagaimana keadaan di luar? Tanya DMC sambil melirik ke arah putranya. Kami sudah mendapat informasi. Mereka sudah berangkat. Dari pengecekan awal, mereka memiliki sekitar 2.500 petarung. 70 diantaranya adalah petarung tingkat puncak. Kelihatannya akan cukup merepotkan, ujar Miller menjawab pertanyaan ayahnya. 70 orang, DMC mencabut alat yang terpasang di tubuhnya sambil bertanya, bagaimana dengan pihak kita? Di pulau ini, kita memiliki sekitar 39 petarung tingkat puncak. Jika ditambah dengan beberapa pembunuh dan tentara bayaran yang aku undang 2 hari terakhir ini, jumlah petarung tingkat puncak kita melebihi mereka, sekitar 83 orang. Ujar Miller menjelaskan. DMC bangkit berdiri dari kursi dan berkata pelan, sudah cukup. Aku juga sudah mengundang 2 orang tingkat dewa datang. Dengan begini pihak kita ada 3 orang tingkat dewa. Dengan jumlah pertahanan seperti ini, Damar, apa kamu kira kamu bisa menembusnya? Ayah, kalau kita berhasil membunuh Damar dan juga anggota tim 11.762 dari negara H, kita akan mendapatkan begitu banyak stok darah orang-orang jenius. Dengan begitu, ayah pasti bisa hidup sampai beratus-ratus tahun ke depan. Ujar Miller dengan semangat. Ayo, kita ke pantai dan menyambut mereka. Ujar DMC sambil membuka telapak tangannya. Dari samping, sebuah tombak yang panjang melesat ke arahnya dan mendarat di tangannya. Tombak panjang ini bernama tombak naga biru, senjata yang menempati urutan ketiga dalam daftar senjata dunia. Satu peringkat di bawah pedang binasa merah milik Iman dan pedang tak bernama milik Damar. Dia meletakkan tombaknya di atas meja kemudian mengenakan seragam Night Watcher. Lalu dia menambahkan sebuah jubah di bagian belakang seragam, terlihat sangat megah. Sampah-sampah seperti Lukas dan Eden memang tidak berguna. Ayah sampai harus turun tangan sendiri untuk membunuh orang-orang ini. Ujar Miller mencibir. Ini juga kesalahanku. Aku terlalu meremehkan kemampuan anak muda itu. Ujar DMC lalu melanjutkan. Sekarang dia sudah membawa terlalu banyak masalah kemari. Tapi bagiku itu sama sekali bukan masalah.
Mereka sebentar lagi akan datang. Terekspos atau tidak itu sudah tidak penting lagi. Hanya saja kali ini, anak muda itu pasti akan mati. Sambil berkata, dia melambaikan jubahnya ke belakang dan memegang tombaknya. Kemudian dengan gagah berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Baru saja dia berjalan keluar, dia langsung mengulurkan tangannya untuk menghadang cahaya silau memasuki matanya. Ah, sudah lama aku tidak keluar. Cahaya matahari ini membuatku sedikit tidak nyaman, ujar Dempsey sambil menjilat bibirnya. Lalu melanjutkan, bahwa aku bertemu dengan kedua teman lamaku itu. Di saat yang sama, di atas laut, ada beberapa kapal yang sedang melaju. Di atas kapal-kapal ini, berdiri anggota Night Watcher negara O yang mengenakan seragam Night Watcher. Orang-orang ini adalah orang yang terus mengawasi gerak-gerik Damar dan lainnya. Karena kapal Damar dan lainnya sudah berangkat, mereka juga mengikuti di belakang kapal Damar. Saat ini, Owen dan rekan-rekannya juga muncul di antara kapal-kapal ini. Tiba-tiba mereka melihat sebuah kapal pesiar kecil berwarna putih yang mendekati kapal mereka dengan cepat. Di atas kapal putih itu, ada dua orang patua yang sedang duduk santai. Kapal pesiar putih perlahan-lahan melaju dan berhenti di sebelah kapal besar Owen dan lainnya. Saat Owen melihat dua lelaki tua di atas kapal putih itu, dia tercengang. Kemudian raut wajahnya berubah menjadi marah lalu bertanya, "Iman, apa maksudmu ini? Itu tidak ada hubungannya denganmu," ujar Iman sambil mengutuk ke arah Owen lalu mengatakan, "Kamu berhutang nyawamu padaku karena sudah mengusir paksa Damar. Aku akan membuatmu membayarnya lain hari." Dasar bajingan. Sebagai penanggung jawab pasukan gabungan, posisi Owen sangat tinggi. Tapi saat ini dia hanya bisa membiarkan dirinya disemprot dengan ganas oleh Iman seperti ini. Hal ini membuat wajahnya memerah saking malu. Di sebelah Iman, Hugo tersenyum senang sambil berkata, "Oh, semuanya juga ada di sini. Kebetulan sekali, aku dan Pak Iman sedang berlibur kemari. Tidak disangka bertemu dengan kalian-kalian. Berlibur, siapa juga yang akan percaya kalau kalian datang untuk berlibur? Iman, lebih baik kamu jangan ikut campur dalam masalah kali ini. Damar sudah bukan lagi Night Watcher. Lagi pula dia juga mendapat Scarlet Order. Jika kamu turun tangan, aku akan langsung mencurigai kalian anggota Night Watcher negara H memiliki pemikiran yang sama dengan Damar dan bermaksud memonopoli seluruh Night Watcher," ujar Owen memperingatkan. Mendengar kata-kata itu, Iman mendongak ke atas dan melihat ke Owen dengan tatapan dingin. Shoot! Mendadak, dari kapal pesiar putih, sebuah pedang berwarna merah terbang keluar. Bersambung 457. Saat melihat pedang merah itu keluar, seluruh orang yang berada di atas kapal langsung panik. Dengan spontan mereka semua berjalan mundur selangkah. Kening Owen mulai bercucuran keringat. Punggungnya mengeluarkan keringat dingin. Pria yang berada di depannya ini adalah pria yang tidak terkalahkan di dunia. Tidak ada orang yang tidak tahu nama pedang binasa merah yang merupakan pedang milik pria ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah beberapa saat Owen bergetar ketakutan, dia memberanikan diri untuk bertanya, "Apa kamu bermaksud untuk menghunuskan pedangmu pada rekan-rekanmu ini?" Dasar bajingan, sekarang aku benar-benar ingin menebasmu mati. Dasar brengsek, keparat, berani-beraninya kamu mengatakan itu setelah memaksa Damar meninggalkan Night Watcher. Kamu ini hanya seorang berdebah, teriak Iman memaki Owen berulang kali. Setelah mengatakan itu, Iman langsung mengeluarkan pedang binasa merah dari sarungnya. Kring! Suara pedang binasa merah saat dicabut dari sarungnya terdengar sangat nyaring. Sebuah pedang yang seluruh bagiannya berwarna merah, bagaikan darah yang sedang mengalir. Saat pedang binasa merah dilepas dari sarungnya, kaki Owen sama sekali tidak dapat menopang dirinya. Dia langsung terduduk di geladak dengan tubuh bergetar. Orang yang lain hanya bisa melihat Iman dengan wajah ketakutan.
Iman hanya dapat mengayunkan pedangnya sekali saja. Tapi mereka semua dapat merasakan, hanya dengan satu hunusan pedang Iman, mereka yang jumlahnya ribuan ini tidak ada satupun yang bisa selamat. Owen tidak berani mengatakan apapun lagi. Iman terus melanjutkan caci makinya, "Hei bajingan tua. Kamu ini orang rendahan yang hanya bisa bersembunyi di belakang dan memberi perintah sepanjang waktu. Kamu tidak mengerti apapun. Sepertinya kamu sangat pintar berbuat licik dan membuat konflik. Kamu sebegitu sukanya menjilat kaki Dempsey. Aku peringatkan, suatu hari nanti aku pasti akan memotongmu jadi sepotong-potong." Melihat itu, Hugo hanya bisa tersenyum di sebelah. Dia lalu mengatakan, "Semuanya, tidak perlu takut. Pak Iman hanya ingin menyekap pedangnya saja." Setelah Hugo mengatakan itu, Iman menghembuskan nafas pada pedang binasa merah 2 kali kemudian menggunakan bajunya untuk menyeka pedang itu. Melihat itu, semua orang baru bisa menghela nafas lega. Owen dibantu berdiri oleh orang di sebelahnya. Dia baru saja mengingat satu hal. Iman tidak mungkin membantai dia, tapi adegan barusan, benar-benar memalukan sekali. "Iman, kamu ini pemimpin Night Watcher negara H. Tapi kenapa mulutmu begitu kotor? Kualitas dirimu." Belum selesai Owen berkata, Iman langsung mencaci lagi, "Kualitas kepalamu. Menyingkir dari hadapanku sekarang. Aku memang tidak akan membunuhmu tapi aku tidak keberatan menghajarmu. Percaya atau tidak, aku dapat menghajarmu sampai setengah mati." Owen tidak berani berkata-kata lagi. Dia tahu, Iman adalah orang yang berani bertindak atas hal yang telah dia ucapkan. Hugo tersenyum senang. Setelah berbicara dengan orang yang berada di kabin bawah, kapal pesiar kecil itu menambah kecepatan. Dengan cepat jarak antara mereka menjadi jauh. Setelah pergi, Iman masih mengutuk sambil berkata, "Memangnya aku yang ingin jadi pemimpin ini? Kalau bisa aku juga tidak mau. Harus memperhatikan ini itu sana sini. Jika bukan karena memikirkan peraturan yang ada, aku pasti akan menebas si sialan itu." Hugo tersenyum dan berkata, "Pasukan gabungan itu dibentuk karena ada tujuan mereka sendiri. Tapi, memang sudah saatnya penanggung jawab mereka diganti. Omong-omong, dari mana kamu belajar kata-kata memaki orang seperti tadi?" "Belajar dari internet," ujar Iman santai. Hugo tercengang kemudian mencibir, "Jangan terlalu banyak melihat hal seperti itu di internet. Bagaimanapun setiap kata-katamu akan mempengaruhi citra Night Watcher negara hak kita. Tempat eksplorasi nomor 2 sebenarnya adalah sebuah pulau. Pulau pribadi yang dimiliki keluarga Dempsey. Orang biasa umumnya tidak mengetahui keberadaan pulau ini. Juga tidak ada tamu yang akan mengunjungi tempat ini. Tentu saja, cakupan keluarga Dempsey termasuk rantai industrinya sangat luas. Bagaimanapun mereka adalah keluarga nomor 1 di negara O. Dalam sepengetahuan Damar, keluarga Dempsey adalah keluarga kerajaan yang sangat besar dan mengendalikan seluruh bisnis negara O. Saat ini, di pantai pulau, di lantai teratas kastil di belakang pantai, 3 orang lelaki tua sedang duduk di sana. Selain Dempsey, masih ada 2 lelaki tua lain. Yang satu adalah orang barat yang sedikit gemuk. Walaupun usianya sudah cukup tua, tapi nafsu makannya masih sangat bagus. Dia sedang memegang daging yang bahkan dia sendiri juga tidak tahu daging apa itu. Lalu memakannya dengan lahap. Di sebelahnya terdapat 2 belah pedang. Sedangkan lelaki tua yang satu lagi, rambutnya diikat satu dan disanggul. Dia mengenakan kimono dan sandal bakyak. Pada bagian pinggang tersemat 3 belah pedang. Dari pakaiannya, dia terlihat seperti seorang samurai. Dia memegang secangkir teh di tangannya, setengah menyipitkan matanya dan duduk sambil menggoyang-goyangkan cangkir tersebut. "Wahai 2 teman lamaku, hari ini sepertinya aku harus merepotkan kalian untuk membantuku," ujar Dempsey sambil tersenyum. "Tidak masalah. Aku sama sekali tidak akan bersikap lunak pada penjahat-penjahat dari Sin City itu,"
ujar pria yang berpakaian samurai itu sambil membuka lebar matanya. Dari bola matanya terpancar kilatan cahaya. Ya, pria yang gendut tersenyum lalu mengatakan, aku dengar Raisa adalah wanita cantik yang cukup langka. Hari ini aku harus menangkapnya dan bersenang-senang sepuasku. Kamu masih saja nafsuan seperti dulu, ujar Dempsey tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku justru tidak menyangka, si bocah damar itu akan mengkhianati Night Watcher. Dia adalah benih yang sangat bagus. Nanti setelah perang dimulai, dia adalah sosok yang mungkin dapat menggantikan keberadaan Iman. Benar-benar sayang sekali. Pria samurai itu menghela nafas panjang. Sudah datang. Mendadak, Dempsey memberitahu sambil melihat ke arah kejauhan. Di kejauhan, dua buah kapal pesiar mengeluarkan bunyi klakson yang keras dan melaju menuju ke arah pantai. Di saat yang sama, di pantai, semua anggota Night Watcher yang berkumpul di tempat eksplorasi nomor 2 langsung berdiri. Wajah mereka sedikit muram, melihat dua buah kapal pesiar yang datang menuju ke arah mereka. Tanpa sadar mereka mulai menelan ludah. Ketenaran Damar beberapa tahun terakhir ini terus meningkat. Kemampuannya terlalu hebat. Nama Killer God dari dunia bawah tanah bukan hanya sebuah hiasan. Dia dapat dipanggil seperti itu karena rekor yang dipecahkan berkali-kali dalam setiap pertarungan yang dia hadapi. Semakin kedua kapal pesiar itu mendekat ke arah mereka, mata semua orang tertuju pada satu titik di haluan kapal. Di bawah matahari terik pagi hari, Damar berdiri di pinggiran kapal. Di punggungnya tergantung dua belah pedang, yaitu pedang pembelah udara dan pedang tak bernama. Kedua pedang itu terlihat sangat mencolok. Tatapan Damar tertuju pada seluruh pulau tempat eksplorasi nomor 2 itu dan ekspresinya sangat tenang. Di tangan Damar, dia memegang sebuah medali penghargaan berwarna emas. Dengan tatapan tenang, dia melihat ke arah pantai yang semakin lama semakin dekat dan juga kastil besar yang berada di belakang pantai tersebut. Akhirnya, kedua kapal pesiar semakin dekat dan langsung berlabuh di pantai. Di belakang Damar, beberapa orang berdiri tegak menghadap ke arah pantai. Dewan langsung memasang senapan kebanggaannya di pinggiran kapal. Kemudian dia menjilati bibirnya sambil mengatakan, aku sudah menemukan mereka. Dor. Detik berikutnya, Dewan langsung menarik pelatuk senapannya. Peluru senapan yang dibuat khusus meledak keluar dari senapan dan langsung menuju ke arah kastil. Oh, dia God of Sniper kebanggaan Night Watcher itu. Pria yang mengenakan bakiak itu dengan cepat melompat keluar lalu menghunuskan pedangnya dan melempar pedang ke arah peluru. Peluru Dewan dan pedang pria itu bertabrakan di udara, langsung membuat pedang tersebut terpental kembali ke arah pria itu dan peluru berubah haluan. Kalau peluru itu mengenai kita, mungkin kita juga tidak akan bisa bertahan, ujar pria gemuk itu sambil menyipitkan matanya. Setelah itu dia berdiri lalu melihat ke arah pinggir kapal. Damar berdiri di paling depan, tatapannya menyala-nyala bagaikan api, melihat ke arah sekelompok orang yang mengenakan seragam Night Watcher. Kemudian dia mendongak ke atas dan melihat ke arah lantai teratas kastil. Sudut mulutnya terangkat kemudian dia berteriak keras, Dempsey, keluar dan temui ajalmu. Di puncak kastil, Dempsey menunjukkan senyuman dingin. Dengan nada tenang dia berkata, ayo kita turun. Bersambung, 458. Tempat eksplorasi nomor 2, lingkungan geografis dan pemandangannya cukup bagus di pulau ini. Saat ini di tepi pantai, dua kapal pesiar berlabuh di sana. Di haluan sisi kapal pesiar, ada dua orang yang sedang berdiri di atasnya. Ada lebih dari 2.000 orang di kedua pihak yang masing-masingnya memegang senjata dan saling menatap. Mereka menuju ke sini. Di lantai 5 kapal pesiar kecil, saling memegang teropong. Pada saat yang bersamaan, dia mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, ada dua orang lagi di sebelah sini. Siapa? Tanya Damar. Okinawa Akio dan Nori, jawab Lilia. Damar mengusap dagunya,
dan dia bergumam, kedua orang tua itu masih hidup. Dia menoleh untuk melihat Raisa dan Thalia, kemudian berkata, "Thalia, aku serahkan Okinawa Akito itu padamu. Kamu hanya perlu menahannya, kamu tidak perlu menghabisinya." Thalia menganggukkan kepalanya. Thalia memperkirakan sejenak, dia baru saja masuk ke tingkat dewa dan sampai saat ini belum menemukan tulang yang cocok untuk dirinya sendiri. Ini juga berarti dia belum menyerap satu tulang pun. Thalia menganggukkan kepalanya lagi. "Raisa." Setelah mengatakan itu, dia menatap Raisa. "Aku mengerti, serahkan saja Nori padaku. Aku akan membantumu untuk membunuhnya," kata Raisa datar dan dengan nada yang tenang. "Catwoman Raisa, daftar master nomor 11. Kamu." Damar mengerutkan kening, dia baru saja membuka mulut untuk berbicara. Raisa justru melihatnya sambil tertawa kecil. "Kamu tidak berpikir kekuatanku hanya sebatas yang tertera dalam daftar itu, bukan? Aku peringkat nomor 11 dalam daftar master, tapi itu sudah 20 tahun yang lalu. Jangan berpikir hanya kalian berdua yang jenius. Aku juga adalah orang yang masuk ke tingkat dewa saat berusia 30-an. Damar tercengang, tapi dengan perkataan Raisa ini, dia juga hanya bisa mengangguk dan berkata, "Bagaimanapun juga, utamakan untuk memastikan keselamatan diri sendiri. Setelah aku membereskan Dempsey, aku akan kembali ke sini." Mengatakan itu, dia menghela nafas, dan juga, kedua orang ini mungkin tidak tahu masalahnya, hanya ditipu oleh Dempsey, dan datang untuk membantunya saja. Jika kita membiarkan mereka hidup, mungkin kedepannya bisa membantu kita. Raisa cemberut dan berkata, "Baiklah, aku mengerti." Chris berdehem, lalu berkata, "Itu, Tante Raisa, kamu sekarang sudah berusia 60-an, jangan membuat ekspresi imut seperti itu, oke? Aku mohon, aku memikirkan usiamu saja. Aku sudah cukup tidak tahan." Raisa memandang Chris dengan tatapan dingin dan berkata, "Percaya atau tidak, aku akan memukulmu sebelum perang dimulai." Setelah menjalin hubungan selama periode ini, semua orang menjadi akrab, dan Raisa seolah telah menjadi bagian dari tim mereka. Setidaknya jika dilihat dari luar, dia telah terlibat, dan dia telah lama terbiasa dengan kenyataan bahwa Chris suka membuat lelucon. Sekarang Raisa juga telah menjadi tante mereka. Meskipun dia terus membantah, tapi tampaknya tidak banyak berpengaruh. Beberapa orang telah memanggilnya begitu. Damar menebak bahwa setelah beberapa waktu, dia akan terbiasa. Lagi pula, ketika nama panggilan itu dipanggil, semua orang akan membantahnya. Tapi setelah memanggilnya untuk waktu yang lama, tidak peduli seberapa menyebalkannya nama panggilan itu akan diterima. Damar menatap Anna dan Sally lagi, "Dewan, aku serahkan pada kalian, aku ingin pergi ke depan." Sally mengerutkan keningnya dan berkata, "Ketua, kekuatanku jika ditempatkan di depan akan cukup." Senapan sniper Dewan bekerja dengan sangat baik serta mematikan, jadi dia tidak kurang dari tingkat dewa, kata Damar. "Jadi keselamatannya aku serahkan pada kalian." Di samping, Anna tersenyum tipis, "Tenang saja, aku akan melindunginya." Mendengar perkataan ini, wajah Dewan memerah, dan matanya bersinar. Setelah mengatakan semuanya, Damar memandang Seri dan Lina di samping. Mereka berdua memegang senjata dan tampak tidak sabar untuk mencobanya. "Lindungi diri kalian sendiri baik-baik." Damar menghela nafas dan berkata dengan tenang, "Baik." Mereka berdua mengangguk. Mereka adalah anggota tim medis dalam pertempuran ini, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, tidak ada satupun yang bisa aman. Di kapal pesiar satunya, Codet juga berdiri di atasnya, dengan keringat dingin di dahinya. Dia dulunya adalah Night Watcher, tetapi waktunya sebagai Night Watcher tidak terlalu panjang, dan dia belum pernah menghadapi pertempuran besar sebelumnya. Sekarang sekelompok besar orang di Sin City berpikir dia adalah tingkat dewa, dan dia mungkin akan diekspos dalam pertarungan nanti. Tentu saja,
Damar memberinya instruksi kali ini adalah untuk mengawasi pertempuran, hanya berdiri di haluan kapal dan tidak perlu turun. Pertempuran yang sulit akan ditangani oleh Damar dan yang lainnya. Tapi meski begitu, dia masih merasa sedikit tertekan. Namun sekelompok orang di belakangnya justru saat ini sangat bersemangat. Semua yang berdiri satu lantai dengannya adalah para tingkat puncak. Jonathan, Henry, Aoki, Elami. Aoki dan Elami keduanya ingin berpartisipasi di medan perang utama. Damar tidak terlalu khawatir pada Aoki, karena jenius dan dia yang paling menonjol di antara tingkat puncak. Sebaliknya, Elami jauh lebih buruk. Saat Damar dan yang lainnya saling mengatur, sekelompok orang yang mengenakan seragam Night Watcher di depan mereka menjauh ke kedua sisi. Kemudian Dempsey berjalan keluar bersama Nori dan Okinawa Akio. Sebelum Dempsey berbicara, Nori menepuk perutnya dan berkata, "Damar, kamu pengkhianat Night Watcher, kamu membunuh 2 anggota keluarga Dempsey. Kamu berlindung di Red Lotus, melempar kesalahan pada orang lain, dan sekarang kamu ingin menyerang kami, pahlawan Night Watcher. Meskipun aku sudah tua, tapi aku akan membawa belatiku untuk membunuhmu." Dia menepuk 2 beati di punggungnya. Damar mengabaikannya, dan tatapannya jatuh ke wajah Dempsey. Dempsey juga menatapnya, dengan senyum pahit di wajahnya. "Pahlawan Night Watcher, itu hanya lelucon," kata Damar datar. Mendengar kalimat ini, Dewan dan mereka yang ada di belakangnya tetap diam. Perkataan Damar adalah permainan kata-kata. Dempsey adalah pahlawan Night Watcher, tapi sekarang dia telah mengkhianati Night Watcher. Dan Damar justru dipaksa untuk meninggalkan Night Watcher. "Damar," Dempsey berkata, "aku tidak tahu mengapa kamu harus seperti ini terhadapku dan membunuh orang-orang dari klan Dempsey. Hari ini, kamu bahkan sudah datang kemari. Kamu pikir hanya dengan begini, Night Watcher negara H bisa menyatukan Night Watcher? Aku katakan pada kalian, keadilan akan menang." Dia sudah sampai di titik ini, tapi dia masih harus mengucapkan kata-kata ini. Semua kata-kata ini bukan untuk Damar, tetapi untuk mereka yang menonton pertempuran. Di area laut di belakang mereka, beberapa kapal juga berhenti di sana, dan mereka melihat kedua pihak yang saling berhadapan. Iman dengan erat memegang pedang binasa merah di tangannya, dan pembuluh darah di lengannya seolah hampir meledak. "Pedangmu ini tidak akan bisa menerjang di sini," kata Hugo sambil tertawa. Iman menggertakkan giginya dan berkata, Aku benar-benar ingin berhenti melakukan ini. Kalau kamu berhenti, berarti semuanya akan mati bersama," kata Hugo sambil tertawa. "Lebih baik kita lihat saja dulu bocah ini sudah berkembang sampai mana. Dia sekarang telah mengecewakan Night Watcher, jadi dia sudah berkembang seperti apa, itu bukan urusan kita lagi," kata Iman marah. "Dia bahkan sudah bilang akan menghunuskan pedang ini terakhir kalinya untukmu," kata Hugo sambil tertawa. "Dia hanya bocah, beri 2 buah permen saja pasti nanti akan kembali." Iman menekuk bibirnya dan berkata, "Kali ini belum tentu. Dia dulu sangat percaya pada Night Watcher, dan sekarang dia telah merubah apa yang dia yakini di dalam hatinya. Dia menemukan bahwa ada yang tidak beres di dalam Night Watcher. Jadi dia mungkin tidak akan kembali lagi." Mengatakan itu, dia lalu mengambil teropong. Di samping, tidak sedikit orang yang memegang teropong. Di kapal lain, Owen mengatupkan giginya. Dia sangat ingin membiarkan semua Night Watcher negara O ini pergi membantu Dempsey. Tapi yang pertama adalah Iman ada di dekat mereka. Kedua adalah kemarin Damar membuka jalan dan menyebabkan respon yang sangat besar dari para Night Watcher. Banyak orang percaya pada Dempsey, dan penampilan Damar dalam beberapa tahun terakhir membuatnya sangat populer, dan yang terpenting adalah Damar membawa saksi. "Mr. Dempsey," dia bergumam. Di sisi lain, saat mendengar kata-kata Dempsey, Damar tidak bisa menahan senyum di wajahnya, dan dia pun bergumam, "Keadilan menang." Setelah mengatakan ini,
Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Dempsey yang ada di bawah. Pada saat ini, tidak perlu berbasa-basi lagi, dan dia berkata dengan datar, "Serang." Kelang, belati yang dikeluarkan dari sarungnya dan langsung melesat ke depan. Dan Damar pun melompat turun dari atas kapal. Bersambung, 459. Saat Damar melompat turun, Raisa yang berada di sampingnya langsung mengencangkan sarung tangannya. Di permukaan sarung tangannya, ada beberapa benda yang terlihat seperti cakar baja, yang benar-benar menyerupai cakar kucing. Dia menjilat bibirnya sambil menatap Naori, dan Thalia juga ikut melompat turun. Di belakangnya, Chris dan Pugu tidak ragu-ragu dan melompat turun dari kapal. Anggota tim 11.762 tentu saja akan menghadapi yang paling sulit. Bunuh mereka. Di sisi lainnya, Codet langsung menghunuskan belati dan dia berteriak, "Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata mundur." Kelang, kelang, kelang. Suara menghunuskan pedang terdengar satu demi satu. Di atas kapal pesiar besar, Henry juga memimpin untuk melompat turun mengikuti yang lainnya. Lebih dari 2.000 orang, pada saat ini melompat turun dari kapal pesiar, seperti memasukkan pangsit ke dalam air rebusan. Dengan jarak beberapa ratus meter di antara kedua belah pihak, Damar seperti seekor citah yang sedang memimpin. Dempsey menyipitkan matanya, mengambil tombak dan maju ke depan. Di depan, lebih dari 2.000 Night Watcher menghela nafas. Seorang pria kekar berjalan ke depan dengan sepasang belati di punggungnya. Matanya serius ketika dia melihat orang-orang yang bergegas maju. Namanya Rodik, dan dia adalah Night Watcher dengan generasi yang sama dengan Pugu. Dia adalah Night Watcher negara nomor 3, dan merupakan anjing Dempsey yang paling setia. Dia berteriak dengan keras, demi semua yang bernafas. Kemana pedang diarahkan, itulah apa yang diinginkan. Tidak ada kata mundur. Lebih dari 2.000 orang berteriak serempak. Serang. Pada detik berikutnya, orang-orang ini juga bergegas untuk menyerang. Mereka saling berhadapan, dan itu adalah taktik serangan gabungan Night Watcher. Ketika suara ini bergema, Damar mencibir. Slogan ini, kami tidak lagi pantas untuk meneriakannya setelah kami meninggalkan Night Watcher, tapi kalian lebih tidak pantas. Pedang pembelah udara berada di garis depan, dan langsung terbang tepat di atas kerumunan, dan langsung ke tempat Dempsey. Pada saat yang sama, Damar berteriak dan seluruh orang melompat tinggi. Di sebelahnya, Thalia dan Raisa juga melompat. Mereka melompati kerumunan Night Watcher, dan langsung pergi ke tempat 3 orang tingkat dewa berada. Pada detik itu juga, pedang tak bernama dihunuskan. Dempsey. Damar berteriak dan menabrak Dempsey. Dia memegang pedang di kedua tangannya dan menatap pria itu. Melihat Damar yang marah, wajah Dempsey tidak berubah sama sekali. Begitu tubuhnya bergerak, tombaknya tiba-tiba terangkat. Haum! Saat ini, terdengar suara auman dari tubuh Damar, seolah ada bayangan yang muncul. Sementara itu Damar telah menghunuskan pedangnya. Dia sudah mencapai tingkat ini. Dempsey dan 2 orang lainnya terkejut. Di bagian belakang di atas kapal pesiar, mereka yang belum mencapai tingkat dewa tidak begitu mengerti, tetapi Iman dan yang lainnya memahaminya sepenuhnya. Mereka telah menerima berita ini sebelumnya, tetapi ketika mereka benar-benar melihatnya sendiri, wajah mereka masih saja terlihat terkejut. Sungguh bibit yang luar biasa. Iman menghela nafas. Jika mengatakan memberinya 30 tahun lagi. Tidak, 10 tahun saja, mungkin harapan kita benar-benar ada padanya. Hugo tersenyum dan berkata, kalau begitu, bukanlah pilihan yang baik baginya untuk meninggalkan Night Watcher. Apa karena inilah kamu tidak sepenuhnya memutus hubunganmu dengan mereka? Memangnya aku sepertimu, kata Iman dengan marah. Bukankah kamu yang menyuruhku untuk tidak memutus hubungan sepenuhnya dengan mereka? Jika bukan karenamu, aku sekarang sudah memukul Owen, Hugo, dan juga
Lelaki tua ini mungkin tidak memikirkan hal-hal sejauh itu. Dia berdeham 2 kali dan berkata, apakah menurutmu dia bisa mengalahkan Dempsey? Pada saat ini, Iman berkata dengan suara yang dalam, aku tidak tahu. Dempsey telah berada di level ini untuk waktu yang lama, dan dia sudah tidak bertarung selama bertahun-tahun. Terang, sementara mereka berbicara, pedang tak bernama Damar dan tombak naga biru milik Dempsey dalam seketika telah beradu di medan perang. Ziting, ada suara dengungan, dan gelombang besar udara tersebar di sekitar keduanya. Okinawa Akio dan Naori yang berada di sebelah mereka, langsung terhempas oleh gelombang udara ini. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Sebelum ini, mereka tidak tahu seberapa hebatnya Damar. Menurut mereka, bahkan jika Damar tidak tertandingi dalam bakat, dia masihlah terlalu muda. Meskipun dia ada di tingkat dewa, dia juga tidak mungkin sekuat itu. Tapi sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa keduanya sama-sama tingkat dewa. Dan pertarungan antara Damar dan Dempsey tidak bisa diganggu oleh siapapun. Mata Dem juga tampak terkejut, dia memegang tombak di kedua tangannya dan menatap Damar. Dia menghela nafas dan berkata, medan perang kita jangan di sini. Aku takut jika kita bertarung, orang-orang ini harus mati di sini. Damar mendengus dingin. Hampir pada saat yang sama, keduanya mundur dan kemudian bergegas langsung ke kedalaman pulau. Di sisi lain, Raisa melawan Nori, dan Thalia melawan Okinawa Akio. Mereka juga sama, sambil bertarung, sambil mengarah ke kedalaman pulau. Dan medan perang utama di pantai diserahkan pada mereka yang berada di bawah tingkat dewa. Ugo memegang pedang di kedua tangannya, dan ribuan orang dari kedua pihak bentrok dalam sekejap. Di bawah tingkat dewa, tidak diragukan lagi jika Pugo adalah yang terkuat di antara kelompok orang ini. Bahkan jika dia telah menyia-nyiakan 20 tahun, tetapi sekarang dia telah menemukan kembali kondisinya dulu, dan dia juga masih sangat kuat. Menurut Damar dan Thalia, dia tidak jauh lebih buruk daripada Thalia sebelum memasuki tingkat dewa. Ini berarti dia berada pada level antara Night Watcher negara Haseken dan Third. Kedua matanya merah, dan dia bergegas ke garis depan. Cross shoot. Tentu saja dia bisa melakukan cross shoot khas Night Watcher. Dia pun langsung melakukannya dan membunuh satu orang. Kemudian dia langsung menuju Night Watcher Third negara All, Rodic. 20 tahun yang lalu, anggota timnya yang meninggal sangatlah banyak, dan itu adalah perbuatan Dempsey. Di antara semua orang yang bertindak saat itu, Rodic adalah salah satunya. Awalnya dia telah menyerah dalam hal balas dendam, dan melewati hari-harinya di Sin City dengan minum-minum. Kemunculan Damar membuatnya kembali melihat harapan. Dia telah menunggu hari ini selama 20 tahun. Rodic, dia berteriak dengan keras, kedua tangannya memegang belati, dan langsung bergegas ke arah Rodic. Lebih dari 2000 orang dari kedua sisi dalam sekejap mulai bertarung. Pertempuran kali ini sangatlah berbeda dengan pertempuran di distrik utara Sin City. Di pertempuran distrik utara, semua orang menyimpan sedikit tenaganya dan menunggu sampai pertempuran tingkat dewa. Tapi kali ini, kebanyakan dari mereka tidak beristirahat sebelum mati. Karena mereka tahu, begitu mereka kalah dalam pertempuran, Dempsey dan sekelompok Night Watcher tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Dan jika mereka memenangkan pertarungan ini, mereka akan menikmati dunia yang luas ini. Pertarungan kali ini adalah demi kebebasan. Area pantai ini telah ditakdirkan untuk dinodai dengan warna merah dari darah segar. Perang. Di atas kapal, Dewan pertama kali menarik pelatuknya. Dalam rencana Damar, dia akan menjadi keberadaan keseimbangan pertempuran pantai kiri dan kanan. Senapan snipernya saat tanpa gangguan tingkat dewa dan selama dia bisa menembak dengan akurat, dia dapat menyelesaikan ketidakseimbangan kekuatan tempur di semua tempat, dan mereka akan mengambil gerakan mutlak. Perang. Peluru menembus langit. Di depan, seorang pria tingkat puncak jatuh akibatnya.
Dia menarik patuk dengan cepat dan menahan napas lagi, dan detik berikutnya pun dia kembali menarik pelatuknya. Perang sepertinya tak terhindarkan. Satu demi satu, orang-orang terus berjatuhan, dan perang seluruh pantai terjadi. Di kedalaman, Damar mengejar Dempsey sampai ke area yang lebih kosong dan luas, kemudian dia berhenti. Tombak panjang diletakkan secara horizontal, kemudian Dempsey memutar kepalanya dan menatap Damar, lalu berkata, setelah berpura-pura selama bertahun-tahun, pada akhirnya masih ketahuan olehmu juga. Damar memegang sepasang belatinya dan menatap Dempsey, kemudian dia berkata dengan datar, hari ini kamu harus mati. Bocah. Dempsey menatap Damar dan berkata, sebenarnya di antara kita sama sekali tidak perlu sampai melakukan hal ini. Aku membocorkan informasi tentangmu, membunuh saudaramu, tetapi kamu juga telah membunuh dua anakku. Jadi bisa dianggap kita ini impas. Terlebih lagi, kamu juga tidak punya kemungkinan mutlak dapat menang dariku. Damar mengangkat kepalanya, dan menatap Dempsey sambil mencibir, apa menurutmu itu mungkin? Benar juga, membereskan momok sepertimu lebih awal, saat mereka datang, mungkin aku masih bisa mendapatkan kredit tertentu. Kata Dempsey, semua yang kulakukan hanya agar aku bisa tetap hidup saja. Bersambung, 460, agar bisa tetap hidup, kamu harus tidak peduli dengan kematian orang lain, bahkan membiarkan mereka mati. Merenggut nyawa mereka dengan paksa. Damar tertawa dingin, dan maju langkah demi langkah. Menunggu kejatuhan mereka, cepat atau lambat mereka akan mati, jadi aku hanya membiarkan mereka mati lebih cepat saja. Kata Dempsey menjilat basah bibirnya. Aku sebagai pahlawan Night Watcher, telah melindungi begitu banyak orang biasa. Jadi apa salahnya jika meminta sedikit pada mereka? Pahlawan, kamu pikir kamu pantas dengan kata itu? Mendengar kata ini, Damar langsung merasa jijik. Aku, Dempsey, adalah Night Watcher generasi pertama, dan telah menjaga seluruh umat manusia. Jika aku bukan pahlawan, jadi siapa lagi? Dempsey berkata dengan bangga, tapi kamu sekarang sudah mengkhianati umat manusia. Kamu bekerja sama dengan Red Lotus, dan telah menjadi anjing mereka. Kata Damar dengan datar, memangnya kenapa kalau begitu? Hanya demi terus hidup saja, dan pada akhirnya aku tetap membuat api yang baru. Mengatakan sampai di sini, Dempsey membasahi bibir, mengibaskan jasnya dan lanjut berkata, dan aku beritahukan padamu, Damar. Kamu pikir dengan kamu mencapai tingkat ini, kamu akan bisa menang dariku. Hari ini, aku akan membunuhmu. Saat pertempuran meledak dan mereka datang, aku akan membuat Night Watcher mati satu persatu. Mereka akan menganggapku berjasa, dan mengira aku sepenuhnya adalah orang mereka. Bagaimana? Apa kamu marah? Kamu pikir pedang iman itu adalah harapan? Aku beritahukan padamu, iman di mata mereka itu dianggap sudah mendapatkan apa? Mereka yang tidak menyerah pada akhirnya akan binasa. Kata Dempsey. Damar menatapnya, menatap orang yang pernah menjadi pahlawan Night Watcher ini, kemudian perlahan dia menutup matanya. Setelah itu dia menatap langit dan tersenyum tipis. Tata, buka matamu dan lihatlah, aku datang untuk membalaskan dendamu. Dia sudah tidak perlu basa-basi dengan Dempsey lagi. Pembelah udara sekali lagi terbang ke atas langit, dan dia bergegas ke arah Dempsey sambil membawa pedangnya. Dempsey membasahi bibirnya, mengangkat tombaknya dan berkata, aku sudah tidak bertarung selama puluhan tahun. Ini waktu yang tepat untuk menggunakan nyawamu memberitahukan pada dunia, seberapa kuatnya aku. Crosscut. Damar menyerang menggunakan pedang, dan mereka berdua pun saling menyerang. Momentum mereka sepenuhnya naik ke ekstrim. Mata Damar menjadi gelap. Dia tidak menyangka jika pria tua ini ternyata begitu kuat. Dia pernah bertarung melawan Hotgas sekali, dan dari yang dia lihat, di antara Dempsey dan Hotgas, sepertinya memang tidak begitu ada perbedaan. Di atas tanah,
Pasir dan kerikil terbawa oleh angin. Ini adalah bentrokan antara pria terkuat di atas bumi. Pada saat yang sama, di sisi lain, Thalia dan Okinawa Akio juga saling bertarung hingga berada di kedalaman pulau. Thalia, orang jenius sepertimu yang berasal dari Night Watcher, kenapa harus meninggalkan keyakinanmu sendiri dan bergabung dengan yang jahat seperti Damar? Okinawa Akio menghunuskan belatinya, sambil mendengus pelan. Bergabung dengan yang jahat, Thalia tertawa dingin. Pedang bintang keberuntungan di tangannya terus diayunkan. Kelang, kelang, kelang. Mereka berdua adalah tingkat dewa, dan sama-sama berasal dari Night Watcher. Beberapa jurus mereka pun terdapat kesamaan yang pasti. Dalam waktu yang pendek, tidaklah mungkin untuk menentukan pemenangnya. Apa kamu tahu dia telah melakukan apa? Thalia berkata dengan mata penuh kemarahan. Tata mati karena dia. Dia telah bekerja sama dengan Red Lotus, dan kami tidak tahu ada berapa banyak Night Watcher yang telah mati karena dia. Di kota BJ juga tidak tahu ada berapa banyak Night Watcher yang masih berjuang untuk keadilan yang mereka percayai. Kamu pikir aku akan percaya dengan alasan yang kalian buat ini? Okinawa Akio mencibir. Harusnya kamu yang memikirkan lagi semuanya baik-baik. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kami punya saksi, dan Damar bahkan telah melepaskan semua jeripayahnya. Tapi kalian masih saja tidak percaya, dan justru tetap percaya dengan perkataan Dempsey itu. Thalia tertawa dingin. Maka dari itu, kita tidak akan berhenti sebelum ada yang mati. Di pantai, orang-orang mulai berjatuhan satu demi satu, dan pantai itu mulai dinodai dengan warna merah. Pertempuran besar seperti ini selalu tragis. Saat ini, seluruh tubuh Chris penuh dengan darah. Dalam kondisi tidak memiliki tingkat dewa, dia bagaikan dewa perang. Ketua, kamu harus menang. Dia berdoa dalam hatinya. Dia tahu jika bagi mereka, tidak ada kata mundur. Mungkin beberapa dari mereka akan baik-baik saja meski Dempsey menang, karena Iman mungkin akan mencari cara untuk melindungi mereka. Tetapi anggota mereka dari Sin City pasti akan dibunuh semua di sini dan hari ini juga. Di atas kapal, Dewan mengganti pelurunya. Ada gerakan dari Ana yang berada di sebelahnya. Meskipun mereka datang dari Sin City, tetapi perang besar seperti ini sangatlah sedikit di sana. Di antara kelompok besar di Sin City umumnya tidak akan terjadi pertempuran yang begitu tragis. Tetapi kali ini berbeda, karena mereka tidak punya jalan untuk mundur. Sally menggertakkan giginya dan berkata, Ana, aku serahkan Dewan padamu. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Damar lagi. Setelah mengatakan itu, dia langsung menarik pedangnya dan melompat turun dari kapal. Dewan telah menghabisi 5 orang tingkat puncak, dan saat ini pihak lawan telah merasakan ancaman Dewan. Ada 3 orang tingkat puncak yang terus mendekat ke arah mereka. Dewan harus dihabisi. Di bawah, pertempuran antara Pugu dan Rodik di kelompok perang juga menarik perhatian. Rodik tertawa dingin dan berkata, Pugu, kamu yang seperti tikus begini ternyata punya nyali juga untuk keluar. 20 tahun lalu seharusnya kamu sudah mati, jadi hari ini aku akan mengirimmu untuk menemani saudaramu itu. Oh ya, istrimu juga. Pugu berkata dengan mata penuh kemarahan, hari ini, kalian semua akan mati di sini. Begitukah? Kamu tidak benar-benar berpikir Damar bisa menang melawan Mr. Dempsey bukan? Kata Rodik dengan angkuh. Dia pasti akan menang. Dan kamu akan mati di tanganku hari ini. Pugu menggertakkan giginya dan mendengus. Di tempat yang lebih jauh, banyak orang yang mengamati pertempuran menggunakan teropong. Pertempuran kejam ini mengejutkan Night Watcher negara O. Owen melihat ke tempat ini dan dia merasa sangat khawatir karena serangan Damar tadi membuatnya terkejut. Melihat semua yang terjadi ini, dia pun berteriak dengan keras. Semuanya, apa kalian sudah lihat? Rekan kalian sedang dibunuh oleh mereka yang datang dari Sin City,
dan mereka dulu pernah berjuang bersama kalian. Mr. Dempsey adalah pahlawan kita. Apa kalian mau melihat pahlawan kalian dibunuh di sini hari ini?" Setelah mengatakan itu, dia kembali berteriak, "Aku akan memimpin. Siapapun yang ingin ikut bersamaku untuk mendukung Mr. Dempsey, mendukung rekan kita." Beberapa orang bergerak, tapi di saat ini, mereka melihat di atas kapal pesiar kecil. Iman berdiri, kemudian mengeluarkan pedang binasa merah miliknya. Mereka yang hatinya tergerak, dengan cepat telah ditekan. Tepat pada saat itu, Iman mengerutkan keningnya. Dia menoleh dan melihat ke kejauhan. Sebuah kapal putih dengan perlahan mendekat. Di dek kapal itu, seorang wanita tua yang memegang tongkat bersama wanita berpakaian merah berdiri di sana. Red Rose. Tidak sedikit orang yang mengenali Red Rose, karena dia adalah pembunuh yang berada di dalam daftar master. Iman melihat Olivia, dan mengerutkan keningnya lagi. Hugo justru membungkuk untuk memberikan hormat pada Olivia. "Bu Olivia, lama tidak berjumpa." Olivia mengangkat pandangannya dan melihat Hugo, kemudian tersenyum tipis. "Kamu ini, sekarang sudah jadi rubah tua ya?" Hugo hanya bisa tersenyum dan tidak berani mengatakan apa-apa. Olivia melihat ke arah pulau itu dan bertanya, "Bagaimana kondisi saat ini?" Dempsey dan Damar telah pergi bertarung di kedalaman pulau, jadi kondisinya tidak terlihat jelas. Jawab Hugo. "Bu Olivia datang kemari untuk apa?" "Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihat anak ini, kemudian sekalian memberikan informasi untuk kalian," kata Olivia dengan datar. "Wallace telah mencariku dan memberitahukan padaku bahwa kalian punya waktu 1 bulan untuk bersiap-siap." Mendengar ini, Iman dan Hugo mengerutkan kening mereka pada saat yang bersamaan. Di Sin City yang jauh, di aula kediaman Hotgas. Hotgas dan Martin sedang duduk berhadapan, dan di hadapan mereka ada papan catur. "Kemarin aku sudah mendapatkan kabar tentang pertarungan Damar dan Dempsey, dan saat ini mereka sudah dalam pertarungan." Hotgas berkata dengan datar, "Pak Martin, apa menurutmu Damar bisa menang?" "Menurutmu?" Martin masih dengan wajah tanpa senyuman. "Aku bertaruh Dempsey akan menang." Hotgas tertawa kecil, kemudian berkata, "Sayang sekali, padahal dia adalah bibit yang begitu baik dari Night Watcher kalian." Martin tidak menjawab kata-kata itu. Dia berdiri, memutar badan, dan berjalan ke arah luar. "Pak Martin, kamu tidak main lagi?" tanya Hotgas. Martin mengangguk, "Aku sudah menang. Selain itu, aku bertaruh jika Damarlah yang akan menang." Hotgas tercengang, kemudian melihat ke papan catur di hadapannya, lalu melihat kembali Martin yang telah menjauh. Sudut bibirnya terangkat, "Kamu sungguh berpikir telah mengalahkanku, Pak Martin." Bersambung 461. Tempat eksplorasi nomor 2. Dengan berlalunya waktu, area di mana pertempuran terjadi menjadi semakin intens. Codet yang berdiri di sisi kapal tampak tidak tenang. Dahinya dipenuhi keringat dingin, dan hatinya berdarah ketika dia melihat saudaranya yang terus-menerus terluka dan sekarat. Codet bukanlah seorang penasehat. Dulu saat mereka Damar menghadapi masalah di Sin City, dan saat Codet belum mengetahui identitas mereka Damar, dia mengambil inisiatif untuk berdiri di depan, dan bersedia menjadi tameng bagi Damar dan yang lainnya tanpa tahu kondisinya. Dia juga tidak pernah dinasehati dan selalu setia. Pertarungan ini juga jelas tidak bisa dilihat begitu saja. Ini adalah pertarungan di antara 70 atau 80 tingkat puncak, dan dia hanya seorang tingkat tinggi. Akan sangat sulit baginya untuk berpartisipasi dalam pertempuran seperti ini. Selain itu, Damar dan yang lainnya juga menginstruksikannya untuk tidak mengambil tindakan. Jika tidak, mereka akan mengekspos diri mereka sendiri. Tapi baginya, dia benar-benar tidak tahan melihat saudara-saudaranya mati satu demi satu. Dia menggertakkan giginya. Tiba-tiba, dia melihat 3 orang dengan cepat keluar dari kerumunan,
lalu melompat dan langsung naik ke atas kapal pesiar kecil. Di atas kapal pesiar kecil, Dewan sedang memegang senapannya dan baru selesai mengganti peluru. Dia memulai pemburuan ronde keduanya. Gawat, ekspresi wajahnya berubah, kemudian berbalik dan berteriak, "Dewan, hati-hati." Tetapi suara pertempuran di pantai terlalu keras, dan Dewan tidak mendengar suaranya sama sekali. Ana juga dengan tegang melihat pertempuran yang ada di bawah, dan tidak memperhatikan semua ini. Inilah perbedaan antara Ana dan anggota tim 11.762 lainnya. Ana tidak pernah bekerja sama dengan sniper. Penjaga sniper tidak hanya mengamati orang yang menjadi sasaran, tetapi juga memperhatikan apakah ada orang di sekitar yang mendekati sniper. Saat dia melihat keluar, alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia menemukan bahwa di geladak di bawah, ada 3 orang yang dengan cepat mendekati Dewan, kemudian ketiganya melompat naik. Tingkat puncak, ekspresi wajahnya berubah. Dewan yang berada di sebelahnya juga terkejut dan dengan cepat bergerak ke samping. Di kedalaman pulau, Raisa dan Nori yang gendut tiba di suatu tempat. Mereka berdua tidak buru-buru untuk segera bertarung, tidak ada yang mulai menyerang setelah sekian lama juga, dan hanya saling menatap tanpa mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, pria gendut itu terkekeh, "Cantik, sebenarnya aku rasa kita tidak perlu bertarung sama sekali." Wajah cantik dan kecil Raisa menunjukkan sebuah senyuman. "Sebenarnya aku juga tidak ingin kemari, karena aku tidak begitu percaya dengan Dempsey tua itu. Tapi aku juga tidak begitu percaya pada Damar. Demi harga diri barulah aku datang kemari. Tentu saja, aku juga tidak ingin bertarung. Aku sudah tua, jadi kurasa sudah tidak perlu. Bisa menahan seorang tingkat dewa saja sudah lumayan." Nori terkekeh. "Dan kamu juga tahu dengan jelas, yang menentukan menang kalah dari pertempuran di sini bukanlah kita berdua, dan bukan juga mereka yang berada di pantai, melainkan Dempsey dan Damar. Mereka yang berada di pantai tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati, tapi kita berbeda. Jika Dempsey menang, nantinya aku bisa mencari sedikit alasan dan mengatakan aku tidak bisa menahanmu, dan membiarkanmu lari. Bagaimana, kenapa kamu tidak percaya pada Dempsey?" tanya Raisa. "Pergerakannya selama beberapa tahun ini memang sangat mencurigakan," kata Nori. "Terkait Nori, sebagai seorang tingkat dewa, dia memang yang terbaik di antara semua Night Watcher, tetapi rekornya sangat sedikit. Di dalam catatannya, tercatat satu kalimat. Dia punya sebuah julukan yaitu pemalas Nori. Dia sangat jarang melakukan misi, juga sangat jarang bertarung dengan orang. Orangnya sangat malas, jika bisa duduk, dia sebisa mungkin tidak akan berdiri, dan jika bisa mengambil posisi belakang saat menjalankan misi, dia akan mengambil posisi paling belakang. Juga sebuah kebetulan dia bergabung dengan Night Watcher, dan orang ini tahu bahwa semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Karena itu, dalam seni bela diri, dia tidak pernah tertarik. Tapi kehidupan sangat curang, bakatnya terlalu menakutkan, meskipun dia tidak peduli. Dia masih terus berkembang, dan akhirnya dalam keputusasaannya, dia mau tidak mau pun menjadi tingkat dewa. Ini membuat semua Night Watcher pada generasinya ingin mati saja. Setelah naik menjadi tingkat dewa, dia sudah sangat jarang melakukan misi lagi. Kemudian perlahan-lahan, dia pun mulai menjaga kesehatan dan menikmati hari-hari tuanya. Misi Night Watcher kebanyakannya tidak membutuhkan tingkat dewa untuk turun tangan. Saat sebuah misi melibatkan orang-orang dengan tingkat puncak, ini berarti skala misi ini sudah cukup besar. Jika kamu merasa dia mencurigakan, kenapa tidak memilih untuk membantu Damar? Raisa bertanya dengan datar, apa benar hanya untuk harga diri? Dempsey ini waktu dulu bisa dibilang cukup baik padaku. Lagi pula, pria tua itu tidak terduga, jadi aku tidak merasa Damar akan bisa menang darinya. Jika aku tidak membantunya, saat Damar kalah dan pria tua itu mulai memperhitungkan segalanya,
Aku tidak akan bisa pergi begitu saja, karena itulah aku datang untuk ikut bertarung. Kita duduk dan mengobrol saja, melihat pemandangan laut, dan menunggu sampai di sebelah sana selesai. Jika Dempsey menang, kamu segera lari saja dari sini. Jika Damar menang, aku akan dengan cepat lari ke kapal Night Watcher negara O. Kata Nori terkekeh. Bagaimana? Bertarung itu sangat melelahkan. Raisa hanya tersenyum pahit menatapnya, kemudian duduk di samping pria itu, dan menatap ke arah di mana pergerakan besar sedang terjadi. Cekak, Damar itu jika diberikan beberapa tahun lagi, takutnya dia akan sangat menyeramkan. Kata Nori. Di sisi lain, pertempuran yang paling menarik tentu saja antara Damar dan Dempsey. Pada saat ini, mereka berdua bertarung dengan begitu sengit. Banyak bangunan di kedua sisi mereka menjadi hancur. Dari kedalaman pulau, mereka mencapai tepi pulau. Di mana mereka lewat, pasir dan batu beterbangan, pembelah udara terus diayunkan dan berseteru dengan tombak naga biru. Kedua senjata ini beradu dengan gila-gilaan saat ini. Klang klang klang, suara tabrakan terus bergema. Ada jejak darah yang mengalir dari sudut mulut Damar, dan hal yang sama berlaku untuk Dempsey. Tubuh mereka tidak tahan dengan benturan Chi yang keras. Perang. Setelah mereka berdua bertabrakan lagi, mereka terpisah, dengan Damar terjatuh ke tanah dan kembali terlontar. Dengan gerakan cepat, dia mengambil pembelah udara dengan tangan kirinya. Pada saat yang bersamaan, terlihat cahaya dingin meledak di matanya, aliran pedang ganda, jurus hujan musim gugur. Dia memutar seluruh tubuhnya dengan tiba-tiba, dan kedua pedang itu terus menyerang Dempsey dengan kecepatan yang sangat cepat. Jurus ini adalah gerakan asli Damar, Chi-nya meledak dalam waktu singkat, menyerang tempat yang sama dengan kecepatan yang sangat cepat. Waktu itu, dia menamai gerakan ini terinspirasi dari Lilia, dan menyebutnya yang disebut jurus hujan musim gugur. Pedang Damar terus berjatuhan seperti tetesan air hujan. Dempsey juga saat ini bahkan tidak bisa menahannya. Di mulutnya, darah terus-menerus meluap. Pergi. Dia tiba-tiba menyerang dan memaksa Damar untuk mundur. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Damar dan berkata, "Itu saja." Di kejauhan, Damar berkata sambil memegang pedang panjang, "Kamu sudah tua. Tapi kamu masih tidak bisa membunuhku." Dempsey menjilat bibirnya dan berkata, "Kamu hanya sama sepertiku. Masih terlalu dini bagimu untuk membunuhku. Jika aku ingin pergi dari sini, aku bisa pergi kapan saja." "Benarkah?" Damar menoleh dan melihat ke arah pantai. "Benar juga, aku harus cepat, kalau tidak terlalu banyak orang akan mati. Orang-orang ini sekarat karena anjing tuamu, dan itu tidak layak. Kamu tidak akan bisa membunuhku." Dempsey berkata dengan bangga, "Aku, Dempsey, pahlawan Night Watcher, orang teratas di bumi ini." Matilah dengan tragis. Damar menatapnya dengan sedikit seringai di sudut mulutnya. Saat berikutnya, seluruh auranya tiba-tiba naik. Bersambung, 462. Benar, saat ini, dia telah menggunakan jurus lonjakan kematian. Dem melihat aura Damar yang meningkat, ekspresinya tiba-tiba berubah. "Apa kamu sudah gila? Jurus lonjakan kematian? Kamu benar-benar telah menggunakan jurus lonjakan kematian. Kamu tidak ingin hidup lagi. Menggunakan jurus lonjakan kematian bukan berarti harus mati." Seluruh aura Damar melonjak. Dia menjilat bibirnya, menatap Dempsey dan berkata, "Jika kamu tidak menggunakannya, kamu juga akan diretas sampai mati, jika kamu bisa melawan. Dan jika kamu juga menggunakan jurus lonjakan kematian, kita bandingkan siapa yang nyawanya lebih kuat." Ada jejak kegilaan di matanya. Jurus lonjakan kematian hari ini telah dipersiapkan oleh Damar saat dia datang kemari. Ini adalah rencana terburuk yang terbaik. Dia sudah pernah bertarung dengan Hotgas, tetapi tidak ada pihak yang menggunakan kemampuannya yang terbaik saat itu, dan Damar hanya merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk melawan Hotgas.
Tapi ada banyak orang yang mengingatkannya bahwa Dempsey sangat hebat. Dan setelah pertarungan awal antara kedua belah pihak, Damar menyadari bahwa memang begitu adanya. Dempsey memang lebih kuat darinya dengan 2 poin. Namun, Dempsey ini bertarung dengan hati-hati dan takut mati. Sementara Damar berbeda, metode bertarungnya adalah dengan putus asa. Jadi dalam situasi seperti tadi, mereka memainkan pertarungan yang seimbang. Pada saat ini, Damar memulai jurus lonjakan kematian, dan Dempsey benar-benar sedikit ketakutan. Damar tidak ingin membuang waktu lagi. Dia tahu bahwa begitu Dempsey mati, pertempuran ini akan benar-benar berakhir. Night Watcher di tempat eksplorasi nomor 2 ini sebagian besar adalah orang-orang Dempsey. Menurut Damar, orang-orang ini lebih dari bersalah. Mereka mengikuti Dempsey, dan siapa yang tahu berapa banyak hal menjijikan yang telah mereka lakukan. Tapi dia tidak ingin melihat terlalu banyak orang keluar dari Sin City mati. Sekelompok orang-orang ini dialah yang membawa mereka keluar, dan mereka keluar untuk membantunya. Terlebih lagi ke depannya, mereka mungkin akan tetap berada di sisinya. Jadi dia harus bertanggung jawab terhadap semua orang ini. Bunuh. Damar melihat ke arah Dempsey dengan senyuman di sudut bibirnya, kemudian dia pun langsung menyerang. Jurus lonjakan kematian, apa Dempsey berani bertaruh? Jawabannya jelas tidak. Dia tidak berani bertaruh, dia bukanlah Damar. Sebagai Night Watcher, kebanyakan dari mereka bisa menggunakan jurus lonjakan kematian, dan ada banyak Night Watcher yang menggunakan jurus ini saat menjalankan misi dan kehilangan nyawanya. Tapi Dempsey tidak seperti itu. Seperti yang dikatakan, semua yang dia lakukan adalah untuk bertahan hidup dan untuk tujuan ini, dia tidak akan mematahkan tangannya. Dia sudah terlalu tua, dan beban di tubuhnya terlalu besar untuk menggunakan jurus lonjakan kematian. Menurutnya, jika dia menggunakannya, dia pasti akan mati. Jika dia tidak menggunakannya, dia mungkin bisa selamat dari jurus lonjakan kematian Damar. Karena itu, dia memilih untuk mulai melarikan diri. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Nada suara Damar terdengar tenang. Detik berikutnya, kakinya bergerak, dan kecepatannya meledak. Cross-cut. Damar menghela nafas dan segera mendekati Dempsey. Cahaya dari cross-cut pun melintas. Dempsey berbalik, dan menghadang menggunakan tombaknya. Duar. Seperti suara ledakan bom, tanah tempat mereka berada runtuh dalam sekejap. Cahaya cross-cut berhasil ditahan, dan sebagian besar pohon di sekitarnya terpotong dalam sekejap. Dempsey memuntahkan darah seperti bola meriam dan langsung berbalik pergi. Bagaimana bisa Damar melepaskannya begitu saja? Dia begitu cepat, jadi dia mengejarnya lagi, dan pada saat yang sama berteriak keras, Dempsey, semua yang telah kamu lakukan akan dibayar mahal hari ini. Kamu dan klan Dempsey, hari ini akan dihapus dari negara O. Jika kamu punya nyali, gunakan jurus lonjakan kematian dan bertaruh nyawa denganku. Pada saat ini, jas Dempsey sudah rusak, dan dia tidak memiliki kecemerlangan dan kekuatan perkasa yang dia miliki sebelumnya. Dia seperti anjing yang ketakutan saat ini, dan hanya berpikir tentang bagaimana bisa lari, bagaimana bertahan hidup dari jurus lonjakan kematian Damar. Ada terlalu banyak pergerakan di sini. Di geladak kapal pesiar, Lilia bergegas keluar. Dia melihat ada 3 mayat tergeletak di dek. Sebuah pedang panjang di tangan Anna mengalirkan darah, tapi matanya tertuju pada Kevin yang ada di samping. Tadi, Dewan diserang tiba-tiba di atas kapal. Saat dia sendirian melawan 3 orang, Kapten kapal Kevin tiba-tiba keluar dan langsung membunuh 1 orang dengan 1 tusukan. Pada saat itu, apa yang dikeluarkan Kevin adalah kekuatan di tingkat puncak. Anna merasa bahwa dia jauh lebih kuat dari dirinya. Dia berdeham dan berkata, awalnya kami tidak perlu turun tangan, tapi jika kapal ini dirusak, aku pasti akan dimarahi habis-habisan oleh Hotgas. Anna tidak mengatakan apapun, dan Lilia bergegas ke geladak.
Dia melihat ke kejauhan, menggertakkan giginya dan berkata, "Damar telah menggunakan jurus lonjakan kematian." "Apa?" Wajah Dewan menjadi pucat, kemudian dia segera bertanya, "Ketua, tidak bisa menang melawan Dempsey." Saat ini, hati mereka sedikit panik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di kedalaman sana. Damar menggunakan jurus lonjakan kematian, dan mereka secara tidak sadar berpikir bahwa Damar berada dalam keadaan berbahaya. "Carikan lokasinya." Lilia mengambil tombaknya dan berteriak dengan keras. Lilia tidak peduli dengan perawatan medis di sini lagi. Dia dengan cepat mengambil teropong. Tapi Damar dan Dempsey terlalu cepat, dan dia tidak bisa mengikuti pergerakan mereka sama sekali. Lilia memegang tombaknya sambil mencari, tapi kali ini dia sungguh tidak bisa menentukan posisinya. Pertarungan kedua orang ini tidak bisa diganggu sama sekali. Di atas laut, dua kapal pesiar putih berhenti di sana. Ketika Damar menggunakan jurus lonjakan kematian, Iman langsung berdiri. Meskipun itu terpisah jarak 2 km, tangannya dengan kuat menggenggam pedang binasa merah. "Kenapa?" Hugo mengerutkan keningnya. Hugo, yang hebat darinya adalah otaknya, sementara seni bela dirinya tidak begitu bagus, jadi dia sama sekali tidak bisa merasakan kondisi saat ini. Melihat ekspresi Iman, sebagai teman selama bertahun-tahun, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. "Aku ingin turun tangan," Iman berkata dengan datar. "Dia barulah masa depan, jadi aku harus melindunginya." "Sebenarnya apa yang terjadi?" kata Hugo buru-buru. Iman tidak mengatakan apapun dan sangat ingin turun tangan. Di sebelahnya, Owen berteriak dengan penuh semangat, "Damar telah menggunakan jurus lonjakan kematian." Ternyata dia bukanlah lawan dari Mr. Dempsey. Pengkhianat Night Watcher ini bagaimana mungkin bisa mengalahkan pahlawan Night Watcher kita? Mr. Dempsey tidak terkalahkan. "Kamu bicara omong kosong lagi, dan aku akan membuatmu tidak bisa hidup lagi hari ini. Aku akan membunuhmu dan keluar dari Night Watcher." Saat ini, Iman menatap ke arahnya. Ekspresi wajah Owen berubah, dia terkejut dan tidak berani berbicara. Ketika para Night Watcher Negarao mendengar ini, mereka terdiam beberapa saat. Sebagai Night Watcher, mereka tahu dengan jelas apa arti dari jurus lonjakan kematian. Kebanyakan dari orang yang menggunakannya akan mati, dan mereka yang bertahan hidup, dari 10 orang pun belum tentu ada satu. Ini berarti Night Watcher yang paling jenius selama bertahun-tahun ini mungkin akan jatuh di tempat ini. Mereka terdiam. Sebenarnya, di hati banyak orang, mereka masih mau percaya pada Damar, hanya saja pengaruh Dempsey terlalu besar. Emosi mereka saat ini sangat rumit. Iman maju selangkah, dan pada saat ini, aura mengerikan di tubuh Iman perlahan naik, dan air laut di kedua sisi kapal mulai berfluktuasi. "Apa yang akan kamu lakukan?" Owen berteriak ketika melihat apa yang dilakukan Iman. Hugo juga memeluk Iman dengan cepat dan berkata, "Iman, hentikan, kamu memiliki terlalu banyak hal untuk dilindungi dengan pedang ini. Kamu tidak boleh gegabah di sini. Bahkan jika Damar mati, kamu tidak diizinkan untuk gegabah di sini." Mata Iman memerah. Dia menggertakkan giginya, dan setelah beberapa saat, dia mundur. Kemudian dia memandang Owen dan berkata dengan datar, "Jika Damar mati, seseorang akan membayar harganya." Dengan tatapan ini, seolah-olah melihat hantui, seluruh tubuh Owen menjadi sedikit dingin. Di samping, Red Rose juga mendengar pembicaraan mereka. Kemudian dia menatap Olivia dan berkata, "Nenek, bisakah kamu menolong Damar? Ini adalah pertempuran yang besar, dan aku tidak bisa ikut campur." Olivia menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Bersambung 463. Saat Olivia mengatakan ini, nadanya sedikit tidak berdaya. Dulu saat dia menemukan Damar, Damar mengatakan jika tidak menyerahkan pelakunya, maka dia akan membunuh mereka. Saat ini Olivia tidak menganggap kata-kata ini terlalu serius.
Bahkan jika Damar mengatakan bahwa dia telah bertarung dengan 4 orang tingkat dewa di Sin City, Olivia pun tetap tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang, dia benar-benar menyadari bahwa dirinya sudah terlalu meremehkan Damar. Orang ini berusia kurang dari 30 tahun, dia baru berada di Night Watcher selama 9 tahun, dia baru berada di tingkat dewa selama 3 tahun, dan dia bahkan dalam keadaan amnesia selama 3 tahun ini. Dia menghela napas dan bergumam, dengan bakat seperti itu, jika tulangnya cukup, dia mungkin benar-benar akan mencapai tingkat itu. Dia benar-benar kandidat yang sangat baik. Sayang sekali dia menggunakan jurus lonjakan kematian. Dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Di samping, Red Rose terdiam sejenak. Dia melihat ke kejauhan, kemudian dengan wajah cemberut, dia berkata, "Kamu bahkan belum membiarkanku menidurimu, apa kamu sungguh sudah akan mati?" Damar, tidak mungkin, kan? Kamu pasti akan menang, kan? Di ingatanku, kamu seharusnya tidak terkalahkan. Benar, selama bertahun-tahun ini, mulai dari saat Damar bergabung dengan Night Watcher, prestasinya sangatlah mengerikan. Dan dia membangun reputasinya di dunia bawah tanah melalui pertempuran demi pertempuran. Dia mengerutkan bibirnya, dan ada sedikit keputusasaan di wajahnya yang cantik, serta sedikit berharap. Mereka tidak tahu situasi di kedalaman pulau itu, dan mereka tidak tahu bahwa Damar hanya ingin mengakhiri pertempuran ini lebih cepat, jadi dia mengambil risiko dan menggunakan jurus lonjakan kematian. Pada saat yang sama, di sisi lain, medan perang Raisa dan Nori cukup tenang. Nori sedang duduk di pantai, dia menggulung pakaiannya dan menunjukkan perutnya yang besar. Meskipun dia sudah cukup tua, dia berkulit-kulit putih karena kegemukannya. Pada saat ini, dia mengangkat pakaiannya dan memperlihatkan perutnya yang putih. Jurus lonjakan kematian. Nori terkekeh dan berkata, sungguh sangat disayangkan, sepertinya kamu telah kalah. Aku akan membiarkanmu pergi, jadi aku sarankan kamu untuk bergegaslah. Raisa tersenyum tipis, begitukah? Tapi ini belum tentu. Kamu cukup percaya juga ya pada bocah ini? Nori bertanya sambil tersenyum, omong-omong, Sin City itu sebenarnya tempat apa? Nori tidak menjawabnya, melainkan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lainnya. Di sisi lain, ketika Damar menggunakan jurus lonjakan kematian, Thalia langsung panik. Auranya terus meningkat dan dia kapan saja siap menggunakan jurus lonjakan kematian miliknya. Dia ingin pergi membantu Damar. Gadis kecil, menyerah saja, orang yang berkhianat adalah Damar. Sekarang juga hanya dia sendiri yang dihukum. Jadi kalian di tim ini dan mereka yang lain bisa kembali ke Night Watcher kapan saja. Meskipun aku sangat malas, tapi perang telah dimulai, jadi masih tetap harus mengawasi yang ada di depanku. Ini tidak bisa dihindari, jadi nanti aku akan membantumu untuk berbicara, kata Okinawa Akio. Membantu bicara, Thalia mencibir, saat Dempsey menusuk kalian dari belakang nanti. Aku harap kamu masih bisa mengatakan hal yang sama. Mengatakan sampai di sana, dia menancapkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Duar, saat pedangnya tertancap, tanah di bawah kaki mereka runtuh. Mereka sama sekali tidak memperhatikan saat mereka bertarung sepanjang jalan, dan tiba dalam kedalaman tempat eksplorasi nomor 2. Terlebih lagi mereka telah tiba di tempat kediaman Dempsey. Dan dengan tusukan pedang itu, mereka berdua langsung terjatuh masuk ke basemen kediaman Dempsey. Talian mulai panik, dia memegang pedangnya dan hendak naik ke atas. Namun tepat pada saat ini, seluruh tubuhnya gemetaran tak tertahankan, karena dia menyadari bahwa tempat di mana kakinya berpijak, terdapat suara berderit. Dia menundukkan kepalanya, dan pada pandangan pertama, dia menemukan bahwa tempat ini memiliki tulang yang tak terhitung jumlahnya. Bukan hanya dia yang kaget, tapi juga Okinawa Akio. Dia melihat tulang di bawah kakinya dengan ekspresi kaget bukan main. Ini, bagaimana mungkin?
Kenapa ada begitu banyak tulang di bawah tempat eksplorasi nomor 2? Okinawa Akio tampak sangat terkejut. Segera setelah itu, dia mengendus dengan hidungnya. Dia mengalihkan pandangannya ke sisi lain, mengerutkan kening dan berkata, ada bau darah yang kuat. Ini semua, mungkin adalah orang-orang yang dijebak oleh Dempsey. Talia berkata sambil mencibir. Tidak mungkin. Okinawa Akio menggelengkan kepalanya dan berkata, Dempsey adalah pahlawan Night Watcher. Dia telah melindungi kita dan tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Di sisi lain, mata Damar seperti terdapat aliran listrik saat ini, dan dia menebas Dempsey dengan satu serangan. Pada saat ini Dempsey telah berlumuran darah, dan tangan yang memegang tombak naga birunya gemetaran. Hanya aku yang akan menang. Aku adalah pahlawan Night Watcher. Dempsey berteriak dengan keras dan penuh amarah. Tapi di depan Damar yang menggunakan jurus lonjakan kematian, itu cukup menggelikan. Damar menatapnya, dan pedangnya jatuh bagaikan tetesan hujan. Kali ini pedangnya tidak melayang, tetapi dipegang di tangan kiri Damar. Berbohong untuk mendapatkan keuntungan, kemudian mulai berpaling dari keyakinan hatimu dan mulai menjebak orang lain. Damar berkata dengan mata menyala, selama bertahun-tahun ini, entah sudah berapa banyak Night Watcher yang mati karenamu, dan entah berapa banyak orang berbakat yang kehilangan nyawanya karena perbuatanmu. Memangnya kenapa kalau begitu? Aku ini seorang pahlawan, aku telah melindungi mereka, aku adalah pemenang dari medali Starsin. Aku meminta sedikit memang apa salahnya? Dempsey menggertakkan giginya dan berkata, jurus lonjakan kematianmu itu sudah kamu gunakan separuh dari waktunya. Jika aku bertahan dari setengahnya lagi, kamu akan benar-benar kehilangan Chimu. Bagaimanapun juga, pemenangnya adalah aku. Dia berteriak sambil melarikan diri. Kalau begitu kamu coba bertahan saja. Kita lihat berapa lama tulang tuamu bisa bertahan. Mata Damar penuh dengan niat membunuh. Aku akan bertahan sampai akhir jurus lonjakan kematianmu, dan kemudian bertukar darah denganmu. Aku akan terus hidup, aku akan bergantung pada mereka. Kemudian, teman-temanmu, kerabatmu, para jenius dari tim 11.762-mu, semuanya akan menjadi makananku. Oh ya, dan Iman juga, dia akan mengayunkan pedang itu dengan putus asa, lalu dia akan mati. Dempsey terlihat seperti orang tidak waras. Tapi Damar justru sedikit mengernyit. Dia sepertinya berbicara omong kosong, tetapi Damar tahu bahwa Dempsey saat ini berada dalam situasi di mana dia tidak menggunakan jurus lonjakan kematian. Dia telah ada pada akhirnya, dia menahan napas ini untuk menahan serangan bagaikan badai dari Damar. Damar tidak lagi berbicara, dia menghela napas lega, chi di dalam tubuhnya bergerak, dan dia bergerak maju untuk membunuh Dempsey. Kelang, kelang, kelang. Suara bertarung intensif mereka bergema, pakaian di tubuh Damar hampir berubah menjadi potongan-potongan, dan efek samping jurus lonjakan kematian muncul seiring berjalannya waktu. Beberapa luka mulai muncul di tubuhnya di bawah gejolak chi yang menembus daging. Darah segar mengalir di tubuhnya. Satu serangan ini akan menentukan hasilnya. Tiba-tiba, Damar menghela napas, dan kemudian matanya memadat. Dia memasukkan pedang pembelah udara ke sarungnya, dan tangan Damar hanya memegang pedang tak bernama. Saat ini, pedang tak bernama seolah menjadi hidup. Kamu menggunakan tebasan iblis. Ekspresi Dempsey tiba-tiba berubah ketika dia melihat gerakan Damar. Tebasan iblis. Ini adalah jurus terkuat Night Watcher, dan dalam seluruh sejarah Night Watcher, hanya Iman yang pernah menggunakannya. Bersambung. 464. Jurus ini adalah jurus yang paling kuat dari Night Watcher. Jurus dari Night Watcher ini bisa dipelajari oleh siapapun. Selama kamu menjadi Night Watcher, kamu dapat menguasai semua jenis seni bela diri. Contohnya, jurus hujan musim gugur dari Damar yang membutuhkan chi dan kemampuan mengendalikan chi.
Ada juga tebasan iblis yang merupakan jurus milik Iman. Dalam sejarah Night Watcher hanya dia yang bisa menguasainya. Saat ini Damar mau mencoba jurus itu. Damar tidak bisa menyangkal bahwa orang tua itu benar-benar kuat. Jangan sampai ia mengeluarkan jurus lonjakan kematian, kalau tidak kita akan sulit untuk membunuhnya. Jika dia benar-benar mengeluarkan jurus lonjakan kematian, pertempuran ini pasti akan gagal total. Damar memegang belati dengan kedua tangannya dan memusatkan chi pada pisau tersebut. Tak bernama terhunus di depannya. Saat ini belati tersebut dikelilingi oleh gas putih yang terlihat seperti halusinasi. Damar tiba-tiba membuka matanya, lalu berkata, "Tebasan iblis." Terdengar suara tebasan, lalu dalam sekejap Damar pun hilang. Seluruh tubuhnya hilang seperti hantu, dan dalam sekejap ia berada di hadapan Dempsey. Kelang, pedangnya melambai perlahan. Terlihat tebasan itu tidak begitu cepat, namun wajah Dempsey terlihat panik. Sudah digunakan, benar-benar sudah digunakan. Dia tidak mengharapkan bahwa Damar benar-benar bisa mengeluarkan jurus tersebut. Chi mengalir terkumpul di senjatanya, dia bermaksud untuk menghadang tebasan tersebut. Tiba-tiba, Chi Damar tiba-tiba meledak di antara pisau dan senjata itu. Boom! Chi meningkat dan berembus angin kuat. Damar melihat Dempsey lalu berkata dengan tenang, "Kamu kalah." Di luar, Iman berdiri di ujung kapal. Saat Chi Damar menghilang, seluruh wajahnya berubah dan berkata, "Chi Damar menghilang." Di sampingnya, Hugo mengeluh dan berkata, "Apakah kita akan kalah?" Mata Iman mulai menjadi merah, chi di tubuhnya pun perlahan tidak stabil dan menghilang. Hugo memanggilnya lagi dan berkata, "Tenanglah, sekarang. Kita harus menemukan cara untuk menjaga yang lainnya." Aku tidak bisa tenang. Mata Iman membeku, saat itu pedang binasa merah terbuka lagi, energinya mulai terkumpul lagi. Tidak jauh dari sana, Owen tidak merasakan adegan ini. Ia hanya melihat bahwa Damar kehilangan chi dan berkata, "Menang, Dempsey sudah menang." Damar, pengkhianat Night Watcher, memang pantas mati. Night Watcher negara O yang menonton malam itu, tidak ada yang berbicara, banyak orang menurunkan kepala mereka. Banyak orang di sini telah berpartisipasi dalam pertempuran tapak dewa. Mereka tahu masa-masa kejayaan Damar. Beberapa orang sedih dan yang lainnya pendukung Dempsey terlihat bersemangat. "Owen!" Tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga Owen. Owen berbalik dan menemukan Iman berdiri di sana. Damar adalah pahlawan Night Watcher. Kemudian Iman berkata, "Aku yang mengajaknya bergabung di Night Watcher, dan ia telah banyak memenangkan peperangan selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang dia malah terbunuh di sini karenamu. Dan aku mulai ragu pada Night Watcher, pisauku ini akan berakhir di sini." Bas! Mendengar kata-kata Iman, Owen dan Night Watcher negara O terdiam. Iman panik. Pada suatu titik, dia percaya Damar bisa menciptakan keajaiban. Tapi ketika Chi Damar benar-benar menghilang, orang tua itu menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Owen pun panik. Pedang Iman adalah harapan mereka. Hugo mendekat, mengguncang kepalanya. Kali ini, ia tidak berhenti, tapi duduk, tersenyum dan berkata, "Kita sudah hidup cukup lama. Dengan membawa benda-benda ini, aku mengalami ketidakadilan." Lalu Hugo melihat Owen dan berkata, "Apakah menurutmu Iman yang seorang petani tua memiliki ambisi untuk menyatukan Night Watcher? Kau tahu itu? Bahkan jika Damar pergi dengan saksi, sebagai pemimpin koalisi, kamu masih bagian dari Dempsey. Hari ini, kamu tidak hanya membunuh harapan masa depan Night Watcher, Damar, tetapi juga merusak masa depan Night Watcher. Iman, apa yang kau lakukan? Apakah kamu tahu berapa banyak tanggung jawabmu untuk pisau ini?" Owen berteriak keras, "Apa urusannya kalau aku tahu?" Jawab Iman dingin, energi di tubuhnya terus-menerus keluar. Bas! Pada saat itu Iman mengangkat matanya, lalu ia melihat ke kejauhan.
tiba-tiba cahaya keluar dari matanya dan berkata, "Tebasan iblis." Itu tebasan iblis. Owen juga merasakannya, dan kemudian wajahnya menjadi pucat dalam ketakutan. Tebasan iblis. Setelah iman, ia adalah Night Watcher kedua yang menggunakan tebasan iblis. Tebasan iblis, kata Nenek Morgan. Sepertinya ia memikirkan sesuatu lalu melihat Iman di sebelahnya. Iman berdiri tegak, lalu duduk dan berkata, "Damar sialan. Tidak ada satu hari pun untuk tidak membuatku khawatir." Setelah selesai bicara, tersirat senyum di wajahnya. Ketika tebasan iblis keluar, siapa yang akan mampu bersaing? Hugo tersenyum pedih. Dia melihat Iman dan berkata, "Aku khawatir tentang satu hal." "Ya." Iman tersenyum dan berkata, "Ada apa?" Damar membuka jurus lonjakan kematian dan memaksa menggunakan tebasan iblis sama seperti yang kamu lakukan, kata Hugo. Di sebelah wajah tenang Iman, tiba-tiba ia kembali gusar. Sedangkan Owen duduk di tanah, matanya penuh dengan putus asa dan ketidakrelaan. Di medan perang, Damar memukul tombaknya dengan pisau. Dempsey mengangkat pistolnya untuk menentang Ci yang bertabrakan dan tanah yang mulai runtuh inci demi inci. "Kau kalah," Damar berkata dengan lemah. Boom! Pada saat ini, Dempsey runtuh, darahnya mengalir dan seluruh tubuhnya tampaknya retak. Asap mengepul di sekitarnya. Ketika asap tersebar, terlihat di tengah Damar dan Dempsey. Damar berdiri di sana sementara Dempsey, tubuhnya terbaring di atas tanah, bermandikan darah dan wajahnya penuh keputusasaan. Tubuhnya menggigil dan darah keluar dari mulutnya. "Damar, kau tidak boleh membunuhku." Dempsey belum mati, tetapi tubuhnya tidak ada tenaga. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Akulah pahlawan Night Watcher. Aku pernah menyelamatkan banyak orang. Tanpaku, kamu bahkan mungkin tidak dilahirkan." Damar tidak menjawab. Ia memegang tanpa nama. Tubuhnya tidak lagi bisa menghasilkan Ci, dan banyak luka terlihat. Perlahan ia melihat sedikit ke atas langit. "Aku salah, Damar. Aku benar-benar salah. Tolong maafkan aku kali ini. Aku tidak akan pernah melakukan ini lagi. Aku akan meminta maaf kepada semua orang dan aku akan membiarkanmu kembali ke Night Watcher." Dempsey berkata, "Kata-kata tentang aku sebagai pahlawan Night Watcher, lupakanlah." Damar masih belum berbicara. Ia melihat langit sesaat, lalu air matanya mulai mengalir. "Tata, aku sudah membalaskan dendammu. Sayangnya, kamu tidak bisa kembali ke sisiku lagi," Damar bergumam. Dia memegang tak bernama di tangan kirinya dan menarik pembelah udara di tangan kanannya. "Aku pahlawan, kau tidak bisa membunuhku." "Kamu tidak bisa." Dempsey melihat Damar menarik pisaunya dan mulai berteriak keras. Damar menatap Dempsey tanpa ekspresi, menghabisinya. Bersambung 465. Di ruang bawah tanah di lokasi tempat eksplorasi nomor 2, Talia dan Okinawa bergerilya. Talia tidak memilih untuk melanjutkan pertarungan, karena mungkin di sini ada bukti dari semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh Dempsey selama ini. Ini adalah pintu yang menggunakan kata sandi. "Pintu ini tidak bisa dibuka," kata Okinawa. Talia menghela napas, kemudian Ci di tubuhnya mengalir, dan menyelimuti pintu itu. Dilanjutkan dengan tebasan pisau. Dia memecahkan pintu besi tersebut. Okinawa terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap perbuatan yang dilakukan oleh Talia. Di belakang pintu, ada cahaya yang terang. Mereka berjalan ke dalamnya. Ketika mereka melihat situasi di belakang pintu, mereka benar-benar terkejut. Di ruangan itu terdapat banyak alat-alat yang mengalirkan cairan merah segar. Di beberapa alat-alat itu terdapat beberapa orang muda yang tidak berpakaian. Di antara mereka ada beberapa orang yang mengering hingga tersisa kulit dan tulang saja, lalu ada beberapa orang yang kondisinya lebih baik. Mereka berada dalam suatu alat dengan mata tertutup, tidak tahu hidup atau mati. Tubuh mereka terhubung dengan alat,
selang-selang menusuk ke tubuh mereka, dan darah merah segar diambil dari tubuh mereka. Ini Tony, kan? Bukankah dia menghilang saat bertugas? Mengapa dia bisa ada di sini? Tiba-tiba Okinawa berteriak dengan wajah terkejut saat melihat salah satu pemuda berusia 20 tahun. Talia mengabaikannya dan melihat ke depan. Okinawa melihat mata Talia dan mengubah pandangannya. Di depan, Miller Dempsey berbaring di atas kasur, tubuhnya juga dipasangi alat, dan darah mengalir ke tubuhnya. Dia tampaknya tidak merasakan kedatangan Talia dan Okinawa. Dia menutup matanya dan wajahnya penuh semangat. Ya, Miller Dempsey tidak turun ke medan perang utama. Dia sudah sangat tua dan kemungkinan setelah bertarung dia kemari untuk melakukan transfusi darah. Melihat ini, Okinawa benar-benar terperangah. Ini adalah pahlawan Night Watcher kalian. Talia berkata lemah. Okinawa sedikit terkejut, namun kemudian berubah marah. Energi keduanya menghilang. Tiba-tiba Talia mengabaikan keadaan di sana dan segera keluar. Dalam hatinya ia sangat panik, dengan cepat dia keluar, berlari menghampiri Damar. Pantai adalah tempat yang paling tragis. Tubuh Chris bermandikan darah. Dia juga memiliki banyak luka, dan chi-nya sudah terkuras. Lawannya adalah Night Watcher. Mereka hadir sebagai tim. Taktik serangan bersama jauh lebih kuat dari orang-orang di Sin City. Sedangkan mereka yang dari Sin City harus berusaha lebih kuat bertarung di sini. Kedua belah pihak sama kuat sehingga memakan korban yang cukup banyak. Dalam waktu setengah jam, ratusan orang telah menjadi korban dan berbaring di pantai. Sedangkan pertarungan ini masih terus berlangsung, sungguh tragis sekali. Berhenti, tiba-tiba, suara keras terdengar. Mereka semua gemetar dan melihat ke arah suara. Tidak jauh, kapal terus putih perlahan-lahan mendekat. Ada dua orang berdiri di ujung kapal. Semua orang melihat orang tua memegang pedang binasa merah di ujung kapal. Semua orang terlihat kecil dari sana. Iman, seluruh orang di lokasi tempat eksplorasi nomor 2 tahu siapa Iman. Gambaran mengenai pedang binasa merah terlalu kuat. Iman yang tak terkalahkan. Semua orang terkejut. Pedang ini, nama ini, cukup untuk membuat siapapun tergerak. Kedua belah pihak mulai meletakkan pisau mereka dan mundur perlahan-lahan. Iman berdiri di ujung kapal, berkabung. Setelah tebasan iblis keluar, ia tahu bahwa kemenangan dan kekalahan telah terjadi secara bersamaan. Di ujung kapal, Lilia menatap Iman dan menatap ke kejauhan. Dia merasakannya. Energi Dempsey dan Damar sudah menghilang, namun dia tidak tahu siapa yang menang atau siapa yang dapat kembali. Ketua, kamu pasti menang. Dewan memegang pistol dan bergumam pelan. Segera, di tengah-tengah medan pertempuran, dua bayangan bergerak cepat. Raisa dan Nori muncul di pantai. Mereka masih utuh dan bahkan tidak berkeringat. Alis Raisa mengerut. Dia melompat langsung ke geladak kapal. Setelah Iman berteriak, kedua belah pihak pun berhenti, dan mulai terpisah. Chris menatap Iman. Ia menggigit giginya dan berkata, orang tua ini baru datang sekarang. Jika sesuatu terjadi pada ketua, aku tidak akan memaafkannya. Di sana, ada orang. Tidak tahu sudah berapa lama, tiba-tiba seseorang berkata. Semua orang melihatnya kejauhan. Di kejauhan, seorang pria bermandikan darah dan pakaian sobek-sobek datang perlahan-lahan dari sana. Langkahnya sangat lambat dan tubuhnya sedikit gemetar. Tangan kanannya menarik seorang pria. Dia berjalan menuju pantai langkah demi langkah. Di belakangnya, pedang pembelah udara dan pedang tanpa nama terlihat sangat jelas. Damar, itu Damar, kami menang. Pria yang ada di tanah adalah Dempsey. Saat itu, ucapan selamat datang dari kelompok Sin City. Di tempat eksplorasi nomor 2, semua orang menunjukkan rasa putus asa, terlihat wajah Roderick yang menyedihkan. Damar menyeret tubuh Dempsey keluar perlahan-lahan. Dia merasa dia tidak punya kekuatan mengangkatnya. Dia melihat di sisi kapal,
dan kemudian senyum terpancar di wajahnya. Kemudian tangannya yang lain dikepalkan dan diangkat ke atas, membuat orang-orang di kapal teriak kegirangan. Damar, di sisi kapal, Lilia tidak tahan dan tersenyum walaupun masih dengan wajah dinginnya, namun kemudian air mata mengalir ke bawah. Pada saat ini, Damar tidak bisa bertahan dan tubuhnya pun jatuh ke tanah. Lalu saat itu sebuah sosok datang dan dengan cepat menangkapnya sambil berbisik, "Ketua, Ketua. Bagaimana keadaanmu?" Damar melihat wajah Thalia, senyum di wajahnya semakin kuat, kemudian tangannya terangkat, menyentuh wajah Thalia dan berkata, "Balas dendam Tata." Akhirnya terbalaskan. Thalia mengangguk. "Ketua, bertahanlah," kata Thalia cepat. "Aku lelah," kata Damar, kemudian dia menutup matanya, tangannya yang tadi menyentuh wajah Thalia pun jatuh. Di sana, hati semua orang terenyuh. Saat menggunakan jurus lonjakan kematian dia juga menggunakan tebasan iblis, sungguh sulit dibayangkan apakah tubuh Damar bisa menahannya. "Damar!" Teriakan terdengar di telinga Damar, tapi suara semakin lemah dan semakin lemah. Di area eksplorasi nomor 2, mereka melihat banyak mayat di sana, beberapa diam dan beberapa sedih. Daftar Master nomor 3, Perrin Dempsey. Mati. Hari ini adalah hari bersejarah bagi dunia bawah tanah. Daftar Master nomor 3, Dempsey, meninggal di tangan Damar yang baru kembali. Damar telah menghilang selama 3 tahun dan tidak pernah terlihat di publik sejak dia kembali. Namun kali ini seluruh dunia bawah tanah dikejutkan dengan kekalahan Daftar Master nomor 3. Daftar Master nomor 3, ganti orang. Pada saat yang sama, Night Watcher jatuh ke dalam gejolak reformasi. Pertama, Damar yang dipecat oleh Owen. Setelah meninggalkan Night Watcher dan Damar membuktikan dirinya, Owen masih mencari gara-gara dan berurusan dengan Damar. Kedua, kematian Perrin Dempsey, pahlawan Night Watcher, Daftar Master nomor 3, meninggal. Bersambung.